Kalau Anda merasa kurang bekalnya, terlalu banyak koleksi amal salahnya, cepat berubah. Jangan banyak pertimbangan. Ya, berbuat baik itu disegerakan, jangan banyak dipertimbangkan. Sama dengan taubat. Sebab kalau amal baik itu diundur, berpotensi tidak dikerjakan atau kehilangan kesempatan. Sama dengan taubat diundur, maut bisa datang lebih cepat dari apa yang difikirkan. Jadi hijrah itu bukan ikut kajian, ikut kelompok, membawa tagline, bukan itu poinnya. Hijrah itu adalah resolusi terdalam yang mengarahkan kita menjadi pribadi yang lebih baik dalam kehidupan. Gitu. Hijrah itu hak semua orang yang ingin pengen baik, yang ingin menjadi baik. Nah, tinggal pertanyaannya, apakah setiap orang yang hijrah itu memahami dan mengetahui panduan hijrah yang pernah diajarkan Nabi pada para sahabat ini sehingga dirumuskan dalam rumusan kalender yang tiap tahun kita peringati. Itu intinya. Jelas? Nah, tadi di awal kita sepakat bahwa saya berhenti di 11.30. Nah, kalau teman-teman pengen teruskan 10 menit, saya coba uraikan panduannya lalu kita berhenti. Bagaimana? Oke, alhamdulillah. Gambaran singkat tadi bisa dipahami ya? Oke. Nah, oleh karena itu, sekarang kita masuk ke hadisnya. Qala haddatsana qala an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, perhatikan kalimatnya dari Nabi. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Ya, paham? Tidak. Al-muslimu, orang Islam yang sejati itu, ini standarnya Nabi ya, orang Islam yang sejati itu, dia punya karakter. Karakter dasarnya man, siapapun dia. Jadi man itu menunjuk objek yang tunggal tapi sifatnya general. Jadi kalau ada man, rasakan Nabi bicara ke kita secara personal. Ngajak bicara ke kita. Hei Adi, hei Fulan, hei Fulana gitu kan. Oke, siapapun dia, lintas jabatan mau siapapun. Makanya saya senang mengartikan man siapapun. Karena ada kan di mushaf itu man barang siapa kan. Nah, saya sampai detik saya duduk ini, saya belum temukan tuh barang punya siapa tuh. Ya, makanya saya memilih siapapun. Man salimal muslimuna, muslim sejati itu punya karakter standar siapapun dia. Man salimal muslimuna adalah orang yang menghadirkan kenyamanan bagi orang Islam lainnya. Min lisanihi wa yadihi, dari unsur pokok penting dari tubuhnya, yaitu potensi salah lisan dan tangannya. Awas teman-teman, hati-hati nih ya. Standar Nabi yang pertama, orang Islam yang baik itu, karakter pertamanya, orang yang memberikan kenyamanan untuk orang Islam yang lainnya. Ini singkat, padat tapi tajam. Ayo, coba lihat hubungan dengan kawan-kawan kita yang muslim dulu. Jangan-jangan sama yang non-muslim baik, sama umat Islam sendiri saling bermusuhan. Hah? Masa karena beda pengajian jadi tidak berkawan? Hah? Beda ustadz, beda ustadzah jadi tidak berkawan. Berarti melanggar hadis. Terus yang dipelajari apa? Katanya belajar Quran, belajar hadis, belajar sunnah, belajar qiraat. Hah? Cek dulu. Maka kita kalau belajar dengan benar dan sejati, terlepas dari suasana yang ada, kita menghadirkan ketenangan. Berbeda itu nggak ada masalah. Tapi dalam perbedaan itu, ada ruang-ruang kita untuk bisa nyaman bersama, beraktivitas, bersilaturahim dengan baik. Walaupun pilihan itu kembali dengan konsekuensi masing-masing. Nah, tapi yang menarik apa? Ternyata yang disinggung oleh Nabi, itu standarnya adalah lisan dan tangannya. Saya coba cari-cari kenapa yang disebutkan lisan. Karena ternyata lisan itu juru bicara, kata Imam Al-Ghazali itu di kitab Ihya Ulumuddin, lisan itu juru bicara dari semua keadaan yang dirasakan oleh hati dan tubuh kita. Kan? Kalau pengen tahu seseorang hatinya ingin seperti apa, lihat bicaranya bagaimana. Kelihatan getarannya. Apakah marah, apakah sedang maaf sekali, ya sedang cuek, apakah sedang perhatian, dari bicara kelihatan kan? Ya. Kalaupun dia nggak bicara, dia keluarkan dengan tangannya. Dulu kita cari-cari gimana tangannya. Tafsir ulama dulu itu tangannya yang ngambil ini, melakukan ini. Sekarang saya baru paham, ternyata tangan pun ini juru bicara lisan. Kalau lisannya diam, tapi tangannya nulis status kan jalan. Hah?
Makanya kenapa wudu dalam wudu di Quran surah 5 ayat 6 itu kan basuh tangan tuh dari sini ke sini. Ya, wa aidiakum ilal marafiq, dan tanganmu dibasuh sampai ke siku. Jadi ayatnya bukan mengatakan siku ke sini. Walaupun kalau Anda wudu buka keran begini, wudunya sah. Tapi yang bagus ambil dari sini ke sini. Ya, kenapa? Salah satunya ternyata untuk mengevaluasi seluruh organ tubuh yang digunakan dalam berinteraksi. Karena itu kenapa setelah wudu doanya doa taubat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku orang taubat. Apa taubat itu? Taubat itu kembali dari jalan yang salah ke arah yang soleh. Jadi kita sambil wudu itu mengoreksi bagian tubuh supaya benar fungsinya. Makanya di hadis Muslim, kalau orang benar wudunya, bersamaan dengan jatuhnya tetesan air, jatuh pula potensi dosanya. Kenapa dibasuh dari sini? Saya baru mengerti. Karena yang banyak digunakan itu ini. Ibu, teman-teman yang perempuan kalau bikin status kan gak begini. Begini kan? Oke? Nah, makanya yang standar pertama, coba deh selama setahun ke belakang, lisannya udah nyenengin orang belum? Nah, terus tarik dulu ke dunia hidup kita yang nyata, jangan jauh-jauh dulu. Saya sebagai suami kalau bicara istri nyaman gak? Ya kan? Orang tua nyaman gak? Baru ke teman. Kita nulis sesuatu, orang nyaman gak? Intinya apa? Orang yang baik, orang yang benar, adalah orang yang dimanapun dia berada, orang merasakan nyaman dengan hadirnya dia. Itu poinnya. Dan itu bisa dilakukan dengan melatih pertama kali inti dari hasil atau juru bicara dari jiwa kita, yaitu lisan dan tangan. Nah, kalau belum mampu menjaga itu dengan baik sehingga banyak kesalahan yang dikoleksi, maka lanjutkan hadisnya. Wal muhajir, dan orang hijrah yang sejati itu, bahasa gampangnya hijrahlah. Oke? Wal muhajiru man hajar, ialah orang yang memutuskan cepat berubah. Muhajir itu orangnya harusnya kata kerjanya hajar, yang santai ya pakai alif besar hajar. Tapi ke hadisnya dirubah, dihilangkan alifnya menjadi kecil hajar. Kalau alif dihilangkan artinya cepat. Kalau Anda merasa kurang bekalnya, terlalu banyak koleksi amal salahnya, cepat berubah. Jangan banyak pertimbangan. Ya, berbuat baik itu disegerakan, jangan banyak dipertimbangkan. Sama dengan taubat. Sebab kalau amal baik itu diundur, berpotensi tidak dikerjakan atau kehilangan kesempatan. Sama dengan taubat diundur, maut bisa datang lebih cepat dari apa yang difikirkan. Oke, maka man hajara ialah orang yang memutuskan cepat berubah menjadi lebih baik. Manahallahu anhu, segala yang tidak baik yang dilarang Allah untuk dirinya. Secara singkat, yang pertama dikerjakan adalah ini tentang kontemplasi dulu. Dari dalil yang disebutkan. Yuk, kalau bicara setiap masuk tahun baru, yang dilakukan apa? Duduk dulu deh. Cek kenali diri kita, Ma'rifatul Insan. Saya menulis buku ada judulnya Ma'rifatul Insan, kenali diri kita. Tulis satu-satu, dari atas kepala sampai ujung kaki. Teman-teman gak usah panjang-panjang ya, setahun berapa hari ya? Kurang lebih 365 hari ya, kalau kita hitung kan. Ya, yang menggunakan pendekatan Masehi ya, yang solar ya. Kalau yang lunar kurang lebih 356-an lah ya. Bagi coba dengan tubuh kita. Tubuh kita ada berapa organ? Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bagi, misal, ya dari kita ambil dari rukun sholat aja yang turun, kita ambil misalnya 13 kan ya, turunan ke bawahnya. Bagi misalnya 13, 365 bagi 13. Ya, atau bagi misalnya ke berapa bagian, 10 lah misal kayak supaya cepat. Beberapa bagian untuk menggenapkan saja. Maka dibagi kepala, terus kepala bagi lagi mata, telinga, lisan. Nanti setelah itu dari mata turun ke jangan langsung ke hati. Dari lisan dulu, terus ke tangan, ya, baru ke hati sampai ke ujung kaki. Nah, ini yang dilatih 365 dibagi. Misal, sepekan ini saya pengen latihan mata. Ya, gampang bagi 12 deh, 12 bulan. Maka sebulan pertama latihan mata dulu, memandang yang betul. Sampai terasa pandangannya pakai iman. Sampai terasa betul imannya. Itu membimbing mata itu untuk memandang. Sampai terasa bahwa ini pandangan iman. Ya, jelas gak? Dulu ada grup nasyid tuh dari Malaysia tuh. Pandangan mata selalu menipu. Ada ya yang gitu ya? Pandangan hati selalu. Ada ya kalau nggak salah tuh. Saya pernah ingat itu ada tahun 90-an itu kurang lebih. Nah, harusnya Anda yang hafal ya. Ya, itu latihan tuh, pandang mata tuh enak. Sampai kita merasa nyaman. Oh, saya tahu ada iman dalam mata saya. Nah, dari mata nanti baru turunkan ke telinga dulu, tengah-tengah.
Latihan bulan depannya telinga. Sampai telinga merasa nyaman, setelah itu lisan. Sampai merasa bahwa ada iman dalam lisan itu. Nanti puncaknya sampai ke kaki, sehingga nanti menjadi Quran yang hidup. Qurannya bukan sekedar dibaca. Jadi matanya memandang pakai Quran, telinganya pakai Quran, sampai ke ujung kaki. Sampai menjadi kalimat wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya, khuluqul Quran, dia menjadi Quran yang berjalan, manusia seutuhnya. Kalau sudah seperti itu, maka semua bagian tubuhnya dipandu oleh Allah, dia berperilaku dengan kasih sayang sehingga orang merasa nyaman. Hamba Allah yang diliputi kasih sayang. Bahasa Arabnya ibadur rahman. Maka turunlah ayat di surah Al-Furqan itu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah kalau sudah punya sifat rahman, itu indah. Bergaulnya nyaman, orang senang. Kalau diprovokasi dia keluar kalimat yang meneduhkan, menyejukkan bagi banyak orang. Itulah inti kita sebagai muslim. Itulah hijrah. Nah, jadi kalau kita sekarang katakan saya pengen hijrah, sederhananya kita pengen menata diri kita lebih baik dari sebelumnya. Tinggalkan yang dinilai tidak baik menurut Allah dan Rasulnya. Pada akhirnya kita akan meninggalkan dunia. Jadi kalau Anda masih merasa bahwa demi dunia saya mengerjakan itu, maka diingatkan Anda meninggal. Makanya kenapa urutannya setelah itu kuburan. Gitu ya. Kalau Anda cek di surat Abasa itu lebih jelas lagi. Ya, kalau kita buka dari ayat 24 ya sampai seterusnya, tsumma amatahu fa aqbara. Sesibuk apapun Anda, pada akhirnya Anda wafat. Kalau dibuka dari ayat 17, qutilal insanu ma akfara. Duhai, sibuk banget sih ini. Ya, yang merasa sibuk sampai jauh meninggalkan perintah Allah. Ma akfara, kenapa engkau begitu menyelisihi apa yang Allah telah tetapkan karena kesibukanmu? Bahasa gampangnya gini, sibuk apa sih sampai lupa ibadah? Kan? Min ayyi syai'in khalaqah. Sebetulnya kamu dicipta dari apa? Kamu tuh kecil. Naik gunung aja kerasa kecilnya kok. Di alam semesta kerasa kecilnya. Ya? Min ayyi syai'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara. Ya, Anda itu kecil, awalnya perpaduan spermatozoa dengan ovum Allah rawat, lalu lahir, tsumma sabila yassara, terlahir, berkehidupan, terus merasa sibuk, lupa bahwa akan meninggal. Tsumma amatahu, kamu meninggal loh. Fa akbara, setelah itu dikubur. Nah, jadi kalimatnya simpel tapi dalam. Engkau sibuk mencari duniamu tapi lupa hanya untuk bahkan kuburmu sebelum akhiratmu. Nah, kalau Anda lupa di situ, saya lupa, kita lupa, balik hijrah. Wal muhajir, hijrahlah yang sejati, balik lagi. Jelas sampai sini? Nah, itulah kalau kita pengen mulai menguatkan karakter itu pada diri kita, ingin memulai karakternya, maka tambahkan ta, kemudian ikutkan ya. Ya nisbah, maka berubah jadi hijriyah. 1447 hijriyah. Maksudnya apa? Setelah 1447 tahun dari peristiwa hijrahnya Nabi, apakah kita termasuk orang yang berkomitmen untuk berubah jadi lebih baik seperti dulu Nabi dan sahabat meninggalkan keadaan untuk menjadi yang terbaik. Nah, itu kesimpulannya. Terus prakteknya gimana? Harus pakai sirah. Coba lihat perjuangannya. Nabi untuk berubah itu gak mudah, teman-teman. Naik gunung dulu, lewatin 6 bukit, turun lagi, terus tinggal dulu di dalam gua Thur berapa lama, jalan lagi 400 kilo. Antum tempat enak, tempat ngajinya bagus, AC-nya nyala, sound systemnya bagus, setelah ini ada makan bareng-bareng snacknya gitu kan. Nah, kalau dengan semua ini belum membuat kita lebih baik, perlu difasilitasi apa lagi?